Young on Top Sindo Radio, supported by Optic Face. Yes, pendengar Sindo, sebelum saya lanjutin perbincangan saya dengan Melanie Subono, ini ada info lalu lintas dulu ya. Di Jabodetabek, Ciledug Raya macet, ada genangan depan SPBU, samping Puri Beta masih bisa dilewati tapinya. Genangan di Tol Tomang kilometer 2, Lalin macet. Di Bandung, perempatan Dago, Cikapayang padat, Jalan Setiabudi ramai lancar. Oke? Nah, buat pendengar Sindo yang mau bertanya ke Melanie Subono, bisa di SMS 0812 111 1046, di BBM di 21 Bravo 9 Eko 10 Alpha, atau mention di Twitter di @SindoRadioFM, @YoungOnTop, atau di @BillyBun. Oke? Langsung ke @Melanie Subono juga bisa. Boleh. Nah, Yes. bukan seorang psikolog, tapi akan punya satu radio program sendiri di V Radio di 106,6 FM Jakarta yang akan berdiskusi dengan pendengarnya, dengan V listenersnya tentang masalah-masalah yang dihadapi wanita ibu kota. Ya. Apa dasarnya? I mean, like, how you? Wanita ibu kota. That's it. Okay. So you one of them. You one of them. Like this. Gimana ya sih contohnya ya? Pada saat aku tidak akan memberikan professional opinion. Oke. Aku simply gini, pada saat lo curhat nih ke orang, something happen, lo putus pacaran, bla bla, lo lebih suka datang ke guru BP lo, atau ke orang yang juga teman baru ngalamin itu? Teman lah. Ya udah, that's what I'm doing. Okay. I'm nobody, bukan siapa-siapa sama sekali gitu, yang mungkin pada saat nanti orang juga datang, I won't have the answer, tapi we can talk. Oke. Gue akan punya satu hal yang mungkin orang jarang punya. I'll give you my ears, gue akan dengerin. Dan mungkin nanti pengennya sih radio ini, acara radio ini pengen dibikin agak beda. Jadi mungkin tidak selalu jawaban harus datang dari gue. Sure. I'm gonna open a time dimana mungkin ada orang lain yang pernah ngalamin suatu hal yang sama, bisa nelfon, Dan bisa sharing, mungkin Okay. dia bisa ngasih masukan. Kalau gue sih kemarin baru mengalami ini, bla 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 bla. Atau mungkin ada satu masalah yang gue sangat mentok. Oke, gue akan kasih waktu gue buat cari orang yang pernah ngalamin itu. Jadi gue utang deh malu di next show-nya on the radio. Bisa. Dan gue pengennya ini juga memang seintimate mungkin. Mungkin begitu udah berjalan gue akan bikin, lu pengennya minggu depan nih ngomongin apa sih? I leave it up all to the listeners gitu. Jadi bukan ke aku juga. Jadi it's not tidak harus sesuatu yang aku expert or something. No, ayo kita belajar bareng-bareng. I'm still a person like you. Gue adalah orang yang sama, seorang wanita. Gue seorang yang tinggal di Jakarta. Gue seorang yang setiap hari masih suka ngaco, yang pernah putus pacaran. Gue berumah tangga, mungkin ada masalah. Gue juga punya masalah A, B, C, penyakit, same thing. Pada saat aku ngeluarin buku cerita 11 kopi, pada saat press conference-nya, ada orang nanya, dia udah baca bukunya. Saya udah baca bukunya. Terus ya menurut saya biasa aja. Kenapa biasanya? Ya karena masalah yang ada di dalam sananya kayak semua orang ngalamin kok. Exactly. That's what I'm trying to show. Masalahnya memang biasa, semua orang ngalamin itu. Ayo sharing. That's why I don't want to be an expert atau mencari expert nantinya, enggak. Oke. Memang masalah yang ditulis di dalam cerita segelas kopi di bukunya Melanie yang ketiga ini, memang kelihatannya banyak yang normal ya. Maksudnya banyak orang yang mengalami hal yang sama. Keseharian. Ya kayak keseharian. Ya. Tapi still, I mean, I'm being your friend. I know maybe a bit deeper about you gitu ya, karena kita sering ngobrol dan jelas bahwa masalah yang dihadapi oleh seorang Melanie itu sebenarnya yang mungkin banyak orang nggak tahu adalah jauh lebih berat, Mel. Ya, orang Are you gonna share this in your show? I'm an open book. You will share. I mean, sharing. including sebagai seorang anak pengusaha terkenal yang selalu ketemu orang dan semua orang selalu prejudice dan menganggap, mungkin underestimate you. Oh ya, pasti. Underestimate your accomplishment. Ya. Anaknya Om Adri Subono. A lot of people Kayak gitu. nggak tahu apa yang aku alamin sehari-harinya ya. Maksudnya pada saat orang berpikir, wah, you're born out of a silver spoon, ya right, gitu kan. Orang tidak tahu bahwa menjadi Melanie Subono itu mungkin 2 atau 3 kali lebih berat. Lo nggak boleh gagal karena lo membawa nama belakang A, B, C gitu kan. Jadi lo harus, orang pada saat berpikir, apa lo tahu tentang perjuangan wanita? Ya, lo nggak tahu kan bahwa berbelas-belas tahun gue sakit dan apa yang how do I survive surgery setiap kali gue nggak bisa punya anak, bayi tabung pun gue sekarang dilarang. Hal-hal kecil banyak banget hal yang gue alamin yang mungkin orang tidak tahu. But here
I'm gonna be an open book banget. Oke. I'm gonna be an open book karena setelah ada cerita segelas kopi, setelah ada senyumku talk show itu, aku sadar bahwa iya ya, gue ada alasannya gue dikasih semua masalah itu. And gue rasa kalau misalnya gue gak pernah dikasih masalah itu, gue udah sombong banget, udah tengil gak tau kemana ya. Sombong banget ya. Ada bakat soalnya, Mel. Banget, iya banget. That was my idea, pengen cita-citanya dulu tengil gitu. Cuman, ya, dan gue ngerasa itu tidak akan pernah berhenti dikasih ke gue sebelum gue share it. Dan ternyata dengan sharing, di gue pun bebannya lebih enak, lebih enteng ya. And sometimes people come up with an idea yang gue tidak pernah kepikiran kalau gue mikir sendiri. Jadi mungkin aja suatu hari di acara radio itu gue yang curhat. Gue butuh masukan dari orang. Kalau gue dong, what do you think? What should I do? Bisa aja. Nanti yang akan mungkin sedikit bocoran ya. I would predict this a bit about this radio program Life is Beautiful by Melanie. Dimana memang ciri khas dia adalah mungkin mirip sama saya, dimana kita suka sama-sama namparin orang ya. Nampar dalam arti berniat ya. Nampar dalam kutip. Jadi jadi yang bisa mungkin pendengar sini bisa bayangin ketika nanti ada seorang wanita karir yang ngeluh dia kerja jam 8 mesti bangun pagi sampai kerja sampai sore macet-macetan, dan mungkin langsung ditampar sama Melanie-nya yang milih mana? Sekarang macet-macetan pulang kerja atau mendingan dari tadi seharian terus kemudian sending CV alias jobless gitu kan. Iya. Terus kemudian mungkin ada orang yang mungkin ngeluh tentang anaknya. Iya. Terus kemudian and then you gonna say I cannot have kids. exactly. What do you want? Kebayang banget ya. Iya. Oke, nah cuman mungkin be realistic itu kali ya yang pengen gue tunjukin. Realistic, the reality is this, face it. Oke. Alright, I mean sampai speechless. Oke, kali ini kita akan harus break. Lebih panjang breaknya kali ini saya janji. Satu menit aja nih. Ya udah, oke. Pendengar sini jangan kemana-mana. We'll be right back after this.